Hai semua, balik lagi bareng gue Adit di Premise Story, premise.id. Seperti biasa, di konten Premise Story ini kita bakal ngebahas berbagai macam isu di dunia, baik itu sejarah, konspirasi, ataupun hal-hal menarik lainnya. Bahkan sampai ilmu pengetahuan kalau menarik untuk dibahas, bakal kita bahas di sini. Nah, kali ini gue coba ingin membahas tentang seseorang yang pernah dijuluki sebagai Raja Kokain, yang juga pernah menjadi penjahat terkaya di dunia. Untuk memahami betapa kuatnya orang ini, kita tuh harus tahu dulu nih, kalau di era 1980-an sampai awal 1990-an, kartel narkobanya ini memonopoli perdagangan kokain di Amerika Serikat. Kisah bos besar ini jadi perbincangan hangat di seluruh dunia, terutama Amerika yang jadi pasar utama perdagangan kokain miliknya. Belasan ton kokain diselundupkan setiap harinya, merenggut masa depan ribuan remaja AS saat itu. Kisah yang menarik ini untuk diulas dan dijadikan pelajaran betapa buruknya dunia dengan narkoba akan kita bahas di sini tentang Pablo Escobar. Les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que... Dengan perawakan kayak om-om biasa pada umumnya, orang gak akan menyangka bisnis yang dijalani oleh orang ini bakal segede apa dan bisnisnya itu seperti apa. Bisa dibilang nih, dia ini raja dari rajanya narkoba. Gimana enggak? Kartel Escobar ini kabarnya menguasai sekitar 80% dari pasar kokain di seluruh dunia kala itu. Bahkan, Escobar mampu meraup kekayaan sampai sekitar 30 miliar dari bisnis barang haramnya itu. Yang lebih membagongkannya lagi, Escobar ini pernah masuk dalam jajaran 10 orang terkaya dunia versi majalah Forbes. Saat itu penghasilan dia mencapai 400-an juta US dollar dalam seminggu. Karir Escobar sendiri dimulai dari masa remajanya dia. Escobar muda dikenal sebagai orang yang cukup dekat dengan dunia kriminal. Ya, urusan ngebetak-ngebetak, hal-hal yang kecil-kecil gitu itu udah biasa. Yang malsu-malsuin surat sakit kan ke guru sekolah ya, kayaknya itu udah jadi makanan sehari-harinya dia gitu kan. Tapi kenakalan remaja yang Escobar lakukan ini saat itu sudah kelewatan ya, dan menghantarkan dia itu ke beberapa pintu gerbang kriminalitas saat itu. Mulai dari menjual ijazah palsu, memalsukan buku rapot, sampai menjual peralatan stereo. Dan yang paling bikin gua takjub ya, saking epicnya ini, dia nih nyuri-nyuriin atau maling-malingin batu nisan yang terus kemudian batu nisan itu dijual lagi sama dia. Itu kan mind blowing banget gitu pekerjaan dia. Tapi penangkapan pertama Escobar ini terjadi pada saat dia mencoba mencuri sebuah mobil tahun 1974. Walaupun penangkapan itu nggak bikin dia kapok. Escobar sejak dulu memang sudah biasa dalam bisnis selundup-menyelundupkan. Pada era perang Marlboro atau perang rokok di Kolombia saat itu, Escobar ini berhasil menjadi terkenal berkat perannya sebagai penyelundup rokok di Kolombia. Jadi saat itu di Kolombia ada perang dagang rokok seperti itu ya, dan Escobar ini mengambil peran sebagai penyelundup. Disitulah dia yang punya pengalaman sebagai penyelundup. Dia ini berusaha meningkatkan karir bisnisnya dengan mencoba menyelundupkan kokain yang dimulai dari pasar Kolombia saat itu. Di pertengahan tahun 1970-an, Escobar ini ngebikin organisasi kejahatan yang dikenal sebagai Kartel Medellin. Kartel Medellin sendiri dioperasikan dari 1972 sampai dengan 1993. Bagi kalian yang nggak tahu, kartel itu adalah sebutan buat organisasi kriminal yang biasanya diidentikan dengan kriminalitas narkoba. Pasukan Escobar ini mulai bisnis mereka sebagai penyelundup kelas kakap, tapi ya mereka terus berkembang gitu kan. Setelah menyelundup, mereka juga berdagang, mereka juga memasarkan, dan bahkan mereka ini memonopoli pasar kokain, dimulai dari Bolivia, Kolombia, Peru, hingga pasar Amerika Serikat. Itu semua mereka monopoli, dan disitulah yang mengantarkan karir Escobar ini mendapatkan kekayaan hingga 400 juta dolar per minggunya. Dengan jumlah segitu, kepolisian saat itu sih menaksir ke jumlah kokain yang berhasil mereka selundupkan. Seenggaknya sekitar 15 ton kokain yang berhasil ya mereka antarkan gitu setiap harinya. Dan Kolombia yang saat itu menjadi negara penghasil kopi atau komoditas utamanya kopi,
masih kalah sama bisnis kokainnya dari Escobar ini yang 15 ton per hari. Dan akibat dari itu semua, power dari seorang Escobar ini jadi begitu besar. Tapi power ini nggak dimanfaatin Escobar untuk bisnis narkoba aja. Escobar juga menggunakan berbagai macam pendekatan kriminal seperti kekerasan dalam mewujudkan keinginannya seperti tujuan politik atau melawan pemerintahan. Escobar ini saking terkenalnya aja dulu pernah mencalonkan diri sebagai presiden Kolombia. Tapi ya, gimana mau lolos Kongres gitu? Catatan kriminal dia itu udah nggak kekira. Semua orang udah pada tahu catatan kriminalnya gitu. Nah, tapi kegagalan Escobar dalam maju ke Pilpres ini justru menjadi awal momok menakutkan bagi pemerintah Kolombia saat itu. Karena ia merasa dipermalukan. Escobar akhirnya menyatakan perang terhadap pemerintah Kolombia. Udah gak kehitung berapa jumlah korban yang jatuh akibat peperangan antara pemerintah Kolombia dan kartel Medellin saat itu. Dengan hidup sebagai orang yang bergelimang harta, gak heran kalau semua itu ngebikin Escobar ini merasa punya power yang sangat gede banget. Ya gimana enggak, sekitar setengah kepolisian Medellin itu bisa dikendalikan oleh dia dan dia membagikan uang kepada polisi sebagai uang sogokan untuk memudahkan jalannya dia dalam menjalankan bisnis. Escobar yang bergelimang harta ngebuat namanya makin kesohor. Ia bahkan sampai beberapa kali masuk dalam daftar orang terkaya di dunia versi majalah Forbes. Yang pasti kalau udah versi majalah Forbes itu kredibel ya. Harta yang dia punya memang sebanyak itu gitu. Dan sebetulnya nih, masuk dalam daftar jajaran orang terkaya ini ngebikin Escobar nih takut. Ya gimana enggak kan? Bisnis dia ini kan nggak bisa tercatat oleh negara ya, alias dia bisnis ilegal. Tapi faktanya Escobar ini punya beberapa bisnis yang juga dicatatkan di negara sebagai bisnis legalnya. Nah, ada yang lucu nih, dalam satu kejadian dia ini cuma punya bisnis taksi kota yang cuma punya 2 unit, tapi omsetnya sampai miliaran per hari. Kan itu kan bikin negara jadi makin kesel ya, dan juga kelewat curiga lah sama si Escobar ini gitu kan. Dengan harta yang begitu banyak, bukan urusan sulit sih bagi Escobar untuk mengancam dan juga mengintimidasi pemerintah. Peperangan yang sebelumnya gue ceritain juga punya tujuan tersendiri, yaitu menaikkan nilai tawar dirinya sendiri. Yang pada saat itu, kepolisian Kolombia udah kerjasama dengan agen AS buat nangkep si Escobar ini. Ya, akhirnya setelah perang pecah, keadaan negara jadi kacau. Tapi mau gimana lagi, permintaan Escobar ini udah nggak masuk akal gitu loh, dan nggak bisa diturutin oleh pemerintah saat itu. Akhirnya Kolombia yang terus didesak oleh pemerintah AS untuk melakukan penangkapan dan melakukan ekstradisi Escobar ke Amerika Serikat menjadi pusing karena tekanan itu lebih kuat justru dari tekanannya Escobar itu sendiri. Akhirnya dia melakukan pembakaran kantor-kantor kepolisian, memerangi polisi-polisi di seluruh penjuru kota, bahkan sampai dia melakukan penculikan terhadap anak-anak politisi saat itu. Namun ya pada akhirnya pemerintah Kolombia pun melunak. Presiden Kolombia saat itu mau untuk membuka diskusi dengan Escobar. Ya langkah pertama ini bisa dikatakan Escobar yang menang. Dan permintaannya saat itu adalah menolak ekstradisi, jelas, dan diizinkan untuk masuk penjara yang dia bangun sendiri. Ya, penjara itu sangat terkenal, namanya La Catedral. Jangan pernah lu berpikir ini penjara sungguhan, ini cuma hotel yang dilebarin penjara sama dia. Makanya saat itu permintaan dia itu banyak ditolak oleh semua politisi bahkan agen Amerika Serikat saat itu. Fasilitas mewah di penjara itu akhirnya terkuak saat agen Amerika Serikat ini berhasil mengambil foto melalui pesawat. Yang saat itu mereka melihat bahwa penjara La Catedral ini udah kayak hotel bintang 5. Jadi akhirnya kan dilakukan penggerebekan nih. Untuk yang kesekian kalinya penggerebekan dilakukan, akhirnya terungkaplah fasilitas mewah penjara di mana Escobar ini ditahan, yang mana itu mereka punya kolam renang yang sangat gede, kamar mandi dengan kolam kecil di dalamnya, fasilitas fitness, sampai klub malam dengan berbagai fasilitas mewah tersedia di dalamnya. Tapi lain pihak juga ada yang mendukung dan memandang positif terhadap Escobar. Karena bagi sebagian besar masyarakat miskin di Medellin, nama Escobar bagaikan seorang malaikat penolong. Ya, kisah dia udah kayak legenda Robin Hood lah. Escobar diketahui punya yayasan sosial yang kerjanya terus-menerus memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di Medellin. Bantuan ini beragam, mulai dari uang, beasiswa sekolah, makanan, bahkan sampai bantuan perumahan pun pernah diberikan Escobar kepada masyarakat miskin di Medellin saat itu. Jadi ya wajar kalau orang menganggap sosok Escobar ini sebagai malaikat penolong ya. Karena di saat pemerintah belum bisa mencapai
level kemiskinan mereka, Escobar ini udah duluan melakukan aksi buat ngebantu masyarakat miskin ini. Bahkan sampai ada monumen Escobar di salah satu lokasi daerah miskin di Medellin saat itu. Dan dari situ juga sebenarnya pasukan gerilya Escobar ini muncul gitu. Mereka yang ingin menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Escobar, mau berjuang sampai mati-matian membela Escobar, bahkan jika itu harus melawan pemerintah. Jadi udah kejawab kenapa Escobar bisa kepikiran buat nyapres. Ya basis suaranya gede. Dia didukung oleh sebagian besar masyarakat miskin di Kolombia, terutama di Medellin sebagai basis utama suaranya dia. Karir Escobar sendiri mulai menurun di tahun 1990-an ketika kartel yang ia pimpin udah bukan lagi berperang melawan pemerintahan aja, tapi juga udah ngelawan kartel-kartel lain yang mau naik kelas dan menguasai pasar kokain saat itu, yaitu pasar kokain milik Escobar. Hingga pada tahun 1992, pemerintah Kolombia ini ngerahin ribuan tentara buat ngeburu Escobar yang saat itu masih anteng aja di penjara mewahnya La Catedral. Escobar yang saat itu masih santuy ngelanjutin bisnis kokainnya dari dalam penjara, harus kabur lewat jalan rahasia saat terjadinya penggerbekan. Berbulan-bulan pelarian Escobar ini makin mempersempit gerak langkahnya. Hartanya perlahan habis karena udah mulai disita-sita negara. Dan yang lebih parahnya, duit-duitnya ini ditimbun di beberapa titik. Itu ya ditimbun kan, abis dimakanin rayap, ulat dan sebagainya gitu. Abis-abis aja tuh duitnya. Karena dia bingung juga mau nyimpen duitnya di mana gitu kan. Ya intinya punya duit miliaran dolar secara cash udah pasti bikin pusing gimana cara nyimpennya gitu kan. Karena duit miliaran yang nggak tahu sumbernya dapat dari mana itu otomatis nggak bisa dimasukin ke bank. Dan Escobar ini uniknya punya cara sendiri ya buat nyimpen duitnya ini, yaitu dia punya orang kepercayaan yang menjadi akuntannya dia, yang tugasnya ini memetakan lokasi penyimpanan duit-duit milik Escobar ini sendiri. Dan saat polisi menangkap akuntannya, praktis langkah Escobar ini udah makin kacau. Duit gak punya, anak buah gak ada, dan semakin sempit daerah pelariannya dia. Setelah makin gak memungkinkan lagi untuk kemana-mana, Escobar ini menetap di sebuah apartemen kecil yang sangat sederhana. Dan saat itu, kepolisian Kolombia bersama agen Amerika Serikat berhasil nangkap sinyal telepon yang digunakan Escobar. Karena saat itu masih belum ada ya pelacakan-pelacakan yang canggih. Dan bener aja, mereka ini langsung melakukan penggerebekan ke tempat yang tepat. Escobar yang cuma punya beberapa anak buah saat itu jadi bulan-bulanan polisi. Baku tembak jelas gak terhindarkan. Sampai akhirnya Escobar pun tertembak di atap sebuah rumah yang fotonya ini kemudian menjadi ikonik banget bahkan sampai sekarang ya. Di balik kemenangan dan kemeriahan orang-orang yang merayakan kematian Escobar, ternyata itu juga menjadi pukulan dan juga luka mendalam bagi orang-orang miskin di kota Medellin. Sampai pada acara pemakamannya, itu ada sekitar 25.000 orang yang mengantar jenazah Escobar ini ke tempat peristirahatan terakhirnya. Udah kayak superhero. Ya, tapi emang sosok Escobar ini adalah sosok pahlawan bagi masyarakat miskin di Medellin. Jadi mau gimana lagi ya kan. Mereka menganggap Escobar ini sebagai malaikat penolong mereka. Sampai ada monumennya lagi ya kan. Tapi ya kematian Pablo Escobar ini sebenarnya nggak lantas bikin pasar kokain di Kolombia ini menjadi makin sedikit ya. Karena justru penyelundupan ini makin besar dan nggak bisa dihentikan. Karena setelah kartel milik Escobar, beberapa kartel lain mulai naik kelas dan merebut pasar Escobar dulu. Salah satu kartel yang begitu besar naik daun adalah kartel Cali, rival abadinya kartel Medellin milik Escobar, yang mana kartel Cali ini adalah salah satu kartel yang menjadi kunci utama jatuhnya dalam tanda kutip kekaisaran Escobar kala itu. Pada akhirnya, langkah Escobar ini harus terhenti dengan kisah yang cukup pilu ya. Dengan tertembak dan juga dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, hartanya sudah habis, keluarganya pun sudah ditahan ataupun diamankan oleh pemerintahan. Praktis Escobar udah nggak bisa gimana-gimana lagi. Tapi sebenarnya kisah Escobar ini harusnya menjadi pelajaran ya buat seluruh pemerintahan di dunia, bagaimana menyikapi dan juga bagaimana mencegah peredaran narkoba ini agar jangan sampai muncul Escobar lainnya di dunia. Karena selain merugikan banyak pihak karena peredaran narkoba itu sendiri, orang-orang atau bos-bos besar kayak Escobar ini punya power yang kuat dalam mengendalikan pemerintahan. Kayak yang gue bilang sebelumnya, dia bahkan bisa membayar
hampir separuh dari kepolusian di kota Medellin saat itu. Well, menurut gua kisah ini sangat seru ya. Dan kalau kalian mau nonton filmnya, sebenarnya ada di Netflix, seriesnya Narcos kalau nggak salah ya judulnya. Dan itu pemerannya betul-betul diperankan dengan semirip mungkin dengan yang di kisah aslinya. Bahkan beberapa kutipan video-video yang ada di kita tahu di YouTube dan segala macam itu bisa kita lihat juga dalam film atau seriesnya di Netflix. Oke, sekian dulu gue rasa buat video kali ini. Buat kalian yang punya ide menarik tentang cerita apa yang sebaiknya kita bahas selanjutnya, silahkan tulis komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, silahkan di like dan di share ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe. Gue Adit dari premis.id, Premis Story. Bye.